Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Hadimas Aprilian. Pada video sebelumnya kita udah membahas benefit to customer atau manfaat apa saja yang didapatkan oleh customer ketika menggunakan metode Agile ini. Pada video kali ini kita akan coba membahas benefit to management. Yang pertama, keuntungan yang pertama ada yang namanya trust and support, atau mempercayai bahwa masing-masing anggota tim mampu menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Tim yang memiliki motivasi yang tinggi pada umumnya akan memberikan hasil yang terbaik daripada tim yang tidak memiliki motivasi. Oleh karena itu, dalam metode Agile ini, kita harus bisa memberikan lingkungan dan dukungan yang dibutuhkan oleh semua anggota tim. Kita harus bisa mempercayai bahwa masing-masing anggota itu mampu menyelesaikan tugas yang dikerjakannya. Jika kita membangun sebuah proyek atau membangun sebuah perangkat lunak di lingkungan kerja yang tidak termotivasi karena kurangnya kepercayaan dan dukungan, maka kemungkinan besar proyek atau software yang dibuat itu akan mengalami kegagalan. Nah, yang kedua ada self-organizing team, atau bisa mengatur dan mengelola dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Maksudnya apa? Ketika melakukan pengembangan software tradisional, manajemenlah yang paling bertanggung jawab atau pihak yang paling bertanggung jawab untuk membuat semua keputusan. Berbeda dengan menggunakan metode Agile ini, di mana anggota tim harus bisa mengatur atau mengelola dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, contohnya ketika tim developer atau kita yang akan membuat tim berkomunikasi dengan klien, terkadang belum jelas apa yang diomongkan oleh customer itu sama dengan apa yang ada di benak kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memanage diri sendiri bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahpahaman atau ketika tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dengan cara kita bisa menanyakan lebih detail terkait bagaimana fitur yang akan dibuat atau aplikasi ini akan dibuatnya untuk apa. Jadi kita tidak perlu menanyakan dulu ke manajemen dan lain sebagainya, itu ribet. Kita bisa melakukan dengan sendiri, langsung bisa ke customer dan bisa langsung melakukan proses pengembangan atau pembangunan software itu. Kemudian yang kedua ada maintain simplicity. Nah, atau mengerjakan dengan cara yang sederhana, tidak membuang banyak waktu dan tidak mempersulit pekerjaan tugas itu. Tuntutan teknologi bekerja itu secara konstan dan komunikasi tatap muka. Hal itu merupakan sangat menguras energi untuk pengembangan software tersebut. Belum lagi ketika kita ada urusan di luar dengan proyek yang lain dan tidak kalah melelahkannya. Dengan prinsip Agile ini membantu kita untuk menciptakan pola pikir di mana pengembangan dapat bekerja dengan cerdas. Jika kita dapat mengerjakannya dengan cara sederhana dan tidak membuang banyak waktu, kita dapat membuat software itu mudah untuk di-maintenance karena sederhana gitu. Prinsip ini juga menekankan agar tim dapat lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan untuk menciptakan sebuah value pada sebuah produk itu sendiri. Nah, yang ketiga ada reflect and adjust. Evaluasi kinerja tim dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan di dalamnya. Pernah nggak ketika pembuatan software itu merasa serba salah, atau mungkin ingin sesaat melihat ke belakang atau balik lagi ke sebelum kita membuat softwarenya atau gimana gitu. Nah,
Itu mungkin saatnya kita berhenti sejenak dan merefleksikan diri apa yang sudah kita lakukan. Nah, karena manusia itu punya batas dan tidak bisa terus-menerus belajar dan bekerja. Oleh karena itu, kita perlu melakukan sebuah refleksi sejenak dan merenungkan apa saja yang telah kita lakukan. Apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus kita teruskan atau apa yang harus kita hentikan dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu melakukan refleksi dan mendinginkan kepala. Prinsip ini memiliki fokus pada evaluasi kinerja tim dan mengidentifikasi hal-hal apa saja sih yang perlu ditingkatkan di dalamnya. Dengan memegang prinsip ini, kita dapat terbantu dalam menciptakan lingkungan pengembangan yang fleksibel serta berfokus pada peningkatan cara kerja yang lebih efektif untuk seluruh tim. Nah, dari keempat prinsip ini merupakan keuntungan bagi manajemen karena secara tidak langsung manajemen tidak memiliki beban yang berlebih untuk pembangunan software karena masing-masing sudah ada tugas dan porsinya masing-masing gitu. Nah, seperti prinsip trust and support, kemudian self organizing, kemudian maintain simplicity dan reflect and adjust yang tidak membuat pusing manajemen untuk bagaimana sih membuat anggota berkualitas atau membuat sebuah tim untuk membuat software itu jadi berkualitas. Karena masing-masing sudah memiliki tugasnya masing-masing. Nah, mungkin untuk keuntungan dari manajemen cukup sekian. Untuk benefit to employee-nya kita akan bahas pada video berikutnya. Untuk kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.